Kita punya satu visi yang sama. Apa? Yaitu gimana caranya supaya para pemuda ini bisa berdampak ke masyarakat. Kan kalau yang sering kita lihat, ternyata nggak cuma di Indonesia tapi di beberapa negara, peran dari pemuda ini masih kurang di dalam masyarakat. Iya. Jadi kita lebih tepat kita sih menuntut supaya nggak cuma dari Palang Merah tapi juga dari pemerintah buat lebih melibatkan para pemuda terutama dalam isu-isu lingkungan ataupun isu-isu pendidikan. Selamat datang di PMI Kebumen Podcast. Bergerak untuk kemanusiaan, terus tebar kebaikan. Selamat pagi Gio. Lagi Sehat. sehat. Kok makin kayak om sih Gi? Aduh. Ya. Kok makin om sih? Boleh tukeran kamu sini bayar Oke. situ. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This Gimana perasaanmu hari ini? Hari ini ya, aku tanyanya hari ini. Hari ini ya biasalah, Oh biasa, harimu gak ada yang spesial ya? very spesial. Apa yang buat lu spesial? Gak ada gitu? Kamu gemukan ya sekarang ya? Apa Iya. bajumu segitu tok? Bukan. Gemukan berarti kamu gitu. Iya. Iya. Sekarang sekolah lagi kelas berapa sih sekolah? Kelas 12. Kelas 12. 12 berarti mau kuliah ya? Udah selesai? Atau Masih 1 semester lagi. oh ini baru pertama semester ya? Iya. Udah tengah tahun. Berarti lulus tetap di tahun depan ya? Gi sehat? Sehat. Alhamdulillah. Tambah fresh aja lo. Enggak, gue galpok kan tambah lembut temen ya Gi. Kayaknya bajumu ya kecil. Rapi banget sih hari ini. Pinmu banyak banget. Wow. Iya. 1, 2, 3, 4. Aku hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gila, 11 pangkat nih. Wow. Enggak. 11 apa? Ya banyak sih, ini kan Oke. kayaknya macam-macam lah ya. Boleh dong kasih tunjuk gitu atau ceritain satu pin itu beda-beda atau gimana? Iya, jadi Oh. kalau yang ini tuh namanya JRC Patch. Jadi kalau di Jepang kan Ah, teman-teman Palang Merah remajanya namanya Junior Red Cross. Nah, ah. buat tanda pengenalnya tuh kalau kita kan pakai seragam ini ya PDH. Yes. Kalau mereka tuh pakai ini aja. Oh, Jadi tuh pakai pin. selama berkegiatan mereka tuh biasanya pakai seragam sekolah atau malah baju bebas. Cukup pakai pin ini aja ditaruh di lengan gitu. Berarti kalau orang pakai kayak gitu berarti PMR di sana gitu. Iya. Oh, gitu. Terus atasnya tuh apa? Kalau ini tuh karikatur dari Palang Merah Hong Kong, Palang Merah Remaja Hong Kong. Oh, ya? Jadi ini ada 3 tingkatan yang berbeda. Ini buat, aku lupa sih tepatnya. Cuma yang ini tuh buat yang masih SMA dan yang ini tuh buat leader atau yang udah kuliah. Jadi ibaratnya kayak KSR lah. KSR gitu ya, KSR. KSR. Ya. Terus kalau 2 ini 76, 70 tuh. 70. Oh, 70. Kalau ini tuh 70 tahun Palang Merah Korea. Oh. Pinnya kalau ini tuh pin pengenal buat Palang Merah Remajanya Korea, Red Cross Oke. Youth. Oke, atasnya lagi? Kalau yang 2 ini tuh sama aja kayak yang ini, cuma beda versi aja. Boleh dicopot nggak? Aku Oke, pengen lihat dicopot lebih aja dekat ya. Daripada aku maju-maju ke kamu gini. Iya. Oh, gini. Nah kalau yang ini 2 tuh sama aja sih kayak yang tadi, buat nandain aja kalau mereka tuh Palang Merah Remaja. Kalau ini bacanya Nippon Keishonen Sekijuchi atau Palang Merah Remaja. Oke. Kamu tahu ini bacaan apa? Dikasih tahu dong. Gue kira kamu tahu beneran. Dikasih Tanya. tahu. Oh. Kalau ini tadi apa tadi? Ini? Pin sama aja yang kayak gini, cuma beda versi aja. Oh, beda versi. Oh ya sama sih ya. Iya. Oh. Terus sebelahnya masih banyak juga. Ini apa lagi? Kalau ini perayaan 100 tahun Palang Merah Remaja Jepang. Karena mereka sudah berdiri di tahun 1922. Oh, tadi yang 70 tuh Korea. Iya. Itu Korea. Ini Jepang. Jepang. 1900. Iya. Oke, ini Kalau yang ini maskot sekolah, kebetulan dikasih. oh dari sekolah yang kemarin. Iya, itu. kemarin kita kunjungi. Karena kita kan di sana kegiatannya juga mengunjungi beberapa sekolah. Oke.
Terus kali ini tuh pin dari Palang Merah Vietnam. Oke. Tapi aku nggak tahu itu tentang apa, mungkin tanda atau apa gitu. Mungkin ini Iya. simbolnya mereka gitu kali ya. Oke. Kalau yang ini dari Palang Merah Nepal. Oh, iya. Berapa negara cuy dalam satu kalung ini ya? Sekitar 5 atau 6 gitu. Tapi totalnya ada 9 negara yang hadir. Luar biasa sekali bintang tamu kita pagi hari ini ada Giovanni Yusuf. Selamat pagi Gio. Sudah memperkenalkan berapa belas itu ya pinnya. Ini adalah Giovanni teman-teman, salah satu anggota Palang Merah Remaja yang ada di PMI Kabupaten Kebumen. Giovanni ini asalnya dari SMA Negeri 1 Kebumen ya. SMA 1 Kebumen yang kemarin ini baru aja pulang dari Jepang. Habis acara apa sih kok pulang dari Jepang PMR ini gitu. Nanti kita akan tanya langsung sama beliau. Luar biasa sekali Gi. 11 gitu, enggak keberatan kamu. Enggak. Yuk, gimana keseruan kemarin setelah beberapa hari terbang ke Jepang? Apa yang kamu lakukan? Cerita awal dulu deh, sebenarnya kamu acara apa gitu. Jadi sebenarnya nama program lengkapnya itu International Youth Exchange Program Tokyo 2023. Oh. Nah, dalam program itu dibagi jadi 2. Yang pertama itu Local Chapter Program atau program di chapter atau cabang Palang Merah di daerah. Yang kedua itu International Youth Red Cross dan Red Cross Youth Meeting Tokyo 2023. Nah, ya. Jadi secara garis besar programnya itu ada 2. 2 garis besar itu Iya. ya. Kemudian ada seleksi Kabupaten Kebumen, salah satu perwakilannya gitu. Iya. Iya. Terus setelah itu kamu bisa mendaftarkan diri, itu prosesnya gimana sih? Prosesnya yang jelas pertama dapat info dulu lah ya Iya. dari grup. Wah, ada ini. Ada yang mau ikut gak? Kan sempat juga ngajakin teman yang lain, tapi nggak ada. Yaudah, akhirnya aku iseng-iseng aja lah ya, daripada nyesel gitu nggak pernah ikut. Betul. Yaudah, nyoba aja. Alhamdulillah kepilih. Oke. Apa yang kamu seleksi dari percobaan itu? Kamu seleksi apa aja? Untuk seleksinya sih pertama ada esai dan presentasi dan wawancara. Tentunya semua itu dalam bahasa Inggris, karena ya kita kan orientasinya untuk event internasional. Kamu yang lolos di Alhamdulillah. satu-satunya Kabupaten Kebumen. Se-Indonesia itu berapa kabupaten yang berangkatnya waktu itu? Untuk satu Indonesia ada 3, karena memang dari Palang Merah Jepang hanya mengundang 3 perwakilan dari setiap negara. Wah, 3 doang. Gila sih, Gi. Kamu bersyukur banget 3 Alhamdulillah. Kabupaten Kebumen ya kita hadir. Kamu diantar, udah selesai seleksi, terus kamu terpilih, kemudian kamu menyelesaikan berkas untuk pemberangkatan. Setelah kamu terpilih, bagaimana rasanya? Ini belum berangkat ke Jepang ya, setelah kamu terpilih. Pilih ya. Pertama mungkin masih nggak percaya ya. Karena wah emang beneran nih ke Jepang nih. Ya karena emang punya mimpi pengen ke luar negeri, terutama ke Jepang. Tapi kan nggak tahu gitu jalurnya dari mana. Alhamdulillah jalurnya dari PMR. Luar biasa sekali. Kamu berdoa ya setiap malam? Enggak sih. Enggak sih. Keberuntungan dong ini ya. Ya tetap dari doa Ini sih. kesempatan, tetap dari doa sih. Karena firasatmu berarti deket tuh. Kamu pengen ke Jepang sehingga ada jalan. Setelah itu kamu diumumkan, terus kamu merasa sudah tepat kamu untuk berangkat ke sana. Persiapan apa yang kamu lakukan? Persiapannya jelas. Yang pertama kita menyiapkan hal-hal apa saja yang akan kita bawa ke sana. Mulai dari materi sampai hal-hal fisik nih. Kalau kita dari Kabupaten Kebumen kemarin membawa souvenir berupa miniatur genteng soka dan beberapa makanan khas Kebumen buat dibagi ke sana. Oke, kamu berangkat tuh ke Jepang ya. Kamu berangkat tanggal berapa ya, Gi? Tanggal 15 13 November 2023. Oke, berangkat langsung kegiatan di Jepang. Berapa hari di Jepang? Di Jepang 12 hari. Kita 2 hari pertama memang untuk race day setelah terbang. Itu jadi kita 2 hari kegiatannya cuma orientasi dan kayak santai-santai aja gitulah. 2 hari di awal itu. Iya. Terus selama di sana kamu ngapain aja, cerita deh. Ngapain aja deh. Untuk setelah datang ya di hari kedua setelah datang kita ada program orientasi tentang bagaimana hidup di Jepang, apa saja yang harus kita perhatikan itu di markas pusat dari Japan Red Cross Society atau Palang Merah Jepang bersama teman-teman dari 9 negara. Nah setelah di sana di hari ketiga atau tanggal 18 itu kita melakukan perjalanan lagi ke chapter atau daerah-daerah yang ada di Jepang. Kebetulan di Indonesia itu kita bertiga di satu daerah, itu namanya Prefektur Mie. Itu di daerah Jepang tengah lah ibaratnya. Ngapain? Apa yang kamu lakukan di hari ketiga itu? Pertama kali setelah kita datang,
kita kayak disambut nih sama teman-teman JRC atau Palang Merah Remaja di sana di markas chapternya. Jadi di sana kita berkesempatan buat cultural exchange atau bertukar budaya, dan kita diperkenalkan nih di SMA mereka, Palang Merahnya mereka ngapain aja sih gitu. Sharing gitu ya di Iya, sana. sharing. Ternyata Palang Merah sana banyak juga nggak anggota-anggota juga? Kalau menurut paparan dari markasnya dari JRC sendiri ada sekitar 3,6 juta anggota. 3,6 juta. Satu negara itu Ya, di dalam satu negara. lumayan ya. Aktif tuh mereka di sana. Ya, kalau kita lihat sih memang lumayan aktif ya, karena memang kan sistemnya mereka, jadi ketika sekolah itu ingin mendaftarkan diri sebagai JRC, maka otomatis seluruh warga sekolah itu terlibat juga dalam Palang Merah Remaja. Kalau kita kan sistemnya volunteer ya, atau sukarela, siapa yang pengen ikut ya ikut. Kalau di sana memang dipersiapkan satu sekolah untuk kesiapsiagaan bencana dan lain-lainnya. Oke, ada satu sekolah nih yang disiapkan di sana untuk si anggota PMR ini gitu. Sebenarnya dari beberapa sekolah juga sih. Mm. Jadi selama di MIA chapter sendiri kita mengunjungi 4 sekolah. Itu ada 3 SMA dan 1 SD. 4 sekolah satu negara itu atau satu Di wilayah dalam itu? satu daerah. Oh, oke. Sebenarnya berarti banyak ya Iya, sekolah yang banyak. untuk kebencanaan. Oh, itu mungkin yang pembeda ya antara PMR di Indonesia Ya, dan dengan di Jepang. yang di sana gitu. Jadi kayak sebagai udah bekal, kalau di sini emang konsep bukan konsep ya, kesukarelaannya ya gitu sebagai anggota PMR. Tapi kalau di sana ya itu tadi dengan kayak udah dilatih sejak Iya. dini gitu untuk pembentukan kayak tadi Kesiapsiagaan kesiapsiagaan bencana juga gitu. Terus melihat itu apalagi Gi, yang menjadi pembeda antara PMR sini dengan sana? Mungkin di sana tuh kita sebagai anggota PMR ya lebih terasa santai gitu. Kalau di sini kan kita kegiatannya ada materi yang harus dipelajari, ada ini. Kalau di sana mereka bisa dianggap bebas lah untuk mengeksplor. Yang penting ya utama itu tadi tentang kesiapsiagaan bencana atau dalam bahasa Jepang disebut bonsai. Explore yang mereka keluarkan dalam bentuk apa Gi? Kalau mereka sih lebih ke volunteering atau kegiatan sukarelawan yang secara umum gitu, kayak membersihkan sampah di lingkungan, terus membantu orang tua, kegiatan-kegiatan kayak gitu lah. Itu mereka rutinkan dalam keseharian atau dalam event sih kalau PMR di sana gitu? Kalau untuk kegiatan yang turun ke lapangan tadi sih lebih ke event ya, tapi mereka tuh setiap pulang sekolah itu mereka kumpul nih buat ya kayak diskusi atau apalah gitu di kelas atau ruangan tertentu. Mereka udah ada ritme dan polanya tersendiri gitu ya. Itu yang mungkin bisa jadi benahan kamu dan teman-teman PMR kita sebenarnya. Oke. Itu di hari ketiga. Setelah itu ada kegiatan lainnya Gi selama di sana. Untuk hari keempatnya tanggal 19 kita kebetulan ada program namanya Host Family, di mana kita tinggal bersama keluarga orang Jepang selama 1 hari. Kamu berarti tinggal bareng sama warga Jepang di Iya. situ? Untuk Ya kita ibaratnya belajar lah gimana sih hidupnya orang Jepang, apa aja yang mereka lakukan sehari-hari. berarti ngikutin keseharian orang Iya. Jepang yang kamu barengin itu gitu. Terus bisa diambil kesimpulan nggak atau cerita gitu mereka tuh kesehariannya sehari itu ngapain gitu? Karena kebetulan kan kita kan tamu luar negeri, jadi kita istilahnya ada program buat jalan-jalan lah. Itu jadi malamnya kita nginep di sana, kita diajak makan malam bersama, terus paginya kita jalan-jalan nih. Satu keluarga berarti sama Iya. orang Jepang itu. Kamu itu kelompok 3 atau Kebetulan sendiri kan 2 cowok dan 1 cewek. Iya. Jadi dipisah lah, cowok yang 2 cowok sendiri, yang 1 cewek sendiri. Penyambutan orang-orang Jepang terhadap kegiatan kamu, terutama kamu sendiri itu gimana pada saat itu? Kalau bisa aku lihat sih mereka excited juga ya. Karena kan kalau aku lihat di daerah pinggiran Jepang itu masyarakatnya masih homogen gitu, belum terlalu banyak. Kalau kayak kita di Indonesia kan ada banyak suku nih. Benar. Kalau orang Jepang tuh ya orang Jepang aja. Itu dari sisi budaya Ya dari sisi budaya. Ada dari sisi lain Gi? Mungkin ketertiban dan kedisiplinan di sana sih memang sangat-sangat diperhatikan sih. Orang-orang mereka tuh sangat disiplin. Iya. ya. Beda sama kita ya. Ya, Oke. Apa yang kamu lihat sehingga kamu ngomong disiplin mereka itu lebih besar di sana? yang pertama jelas selama kegiatan kita dituntut untuk tepat waktu banget nih. Oh, on time gitu. Ya soalnya kan kita biasa di Indonesia
Ya, Apa nih? apa nih? Terus juga kalau melihat dari jalannya sendiri, walaupun di sana yang bikin kaget tuh di jalanan nggak ada tempat sampah, tapi nggak ada sampah di jalan. Ya. Jadi mereka kalau misal makan jajan atau apa, sampahnya dibawa pulang. Budaya mereka seperti itu, kebiasaan mereka. Terus selain itu Gi, selain sampah ada lagi? Mungkin cara mereka antri ya. Kayak kita kan ke Miyacatari itu lewat stasiun ya. Di stasiun Tokyo itu banyak banget orang. Tapi kita di sana tuh nggak bingung kemana, karena memang udah ada jalurnya sendiri dan semua orangnya tuh tertib buat ngikut. Jadi gitulah, teratur. Bisa kebayang juga, bisa kebayang. Artinya mereka terdisiplinnya luar biasa ya. Itu yang bisa kamu ambil ya Gi selama di sana. Terus di hari kelima selanjutnya? Di hari keempat setelah kita jalan-jalan ya sama host family, kita kembali ke markas. Dan di hari keempat ini kita kunjungan ke Kinan High School. Itu sekitar 2 jam dari ibu kota provinsi. Jadi prefektur ini bisa dibandingkan lah sama provinsi gitu. Jadi kita dari ibu kota prefektur Medisu, kita sekitar 2 jam ke Kinan High School. Nah, di sana kita ikut dalam pelajarannya mereka. Oh, kamu berarti belajar bareng di sana, Iya. mengikuti pelajaran mereka gitu. Apa yang dipelajari sih Gi, di situ? Kalau di sana kebetulan kemarin kita gabung ke kelas matematika, kelas bahasa Jepang, sama kelas shodo atau kaligrafi Jepang. Jadi kamu ikutin tuh kegiatan kelas itu gitu. Iya. Terus selama 1 hari, di hari kelima itu. Ya, selama 1 hari penuh. Terus sorenya kita bergabung ke kegiatan klubnya dari Junior Red Cross sama klub bahasa Inggrisnya mereka. Bergabung ngapain Gi? Tuh. Kita diperkenalkan sama permainan-permainan tradisional dari Jepang. Sama kita ya nyobain makanan tradisional Jepang. Sama kita ngelakuin upacara minum teh tradisional Jepang. Ada upacara? Iya. Upacara apa nih? Gimana nih upacara di sana? Ya kan Upacara kalau minum kita teh. tahu kan Jepang kayak tradisional banget gitu ya. Iya. Nah itu ada salah satu upacara namanya shado atau upacara minum teh. Jadi itu ya ibaratnya untuk menghargai lah gimana sih budaya mereka. Jadi dalam upacara minum teh itu yang jelas ada teh sama ada wagashi atau ibaratnya jajanan pasar lah yang khas Jepang gitu. Jadi dalam minum teh pun tata caranya banyak banget. Apa tuh? Kayak misal kita harus nerima dengan 2 tangan, kita kalau harus membungkuk, terus kalau sebelum kita minum tuh cangkirnya harus kita putar 2 kali ke arah kanan. Tujuannya itu apa Gi? Kebudayaan itu? Kalau sebenarnya karena language barrier ya, karena mereka kan juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris dan kita nggak tahu bisa bahasa Jepang. Jujur kita kurang tahu sih tujuannya apa. Tapi kalau kita bisa kelas itu menunjukkan keramah tamahan, kesopanan dan menghargai orang lain sih. Jadi bisa disimbolis Iya. dengan upacara itu tadi. Itu mereka lakukan setiap bulan sekali kah? Seminggu sekali kah? Atau ada event atau ada musim? Lebih ke kalau ada tamu tertentu atau khusus sih. Tapi kebetulan itu ada kayak mereka punya ruangan tersendiri gitu untuk belajar upacara minum teh itu. Itu satu kebudayaan yang masih ada di Iya. Jepang Malaysia itu. Jadi kamu dikenalin tuh kayak gitu-gitu. Kamu ikut upacara juga atau ikut nyoba tehnya juga gitu? Ikut upacara ikut. juga, ikut nyoba, ikut bikin juga. Oh ikut bikin juga. Seru ya ternyata. Selain upacara teh ada hal seru lagi Ki? Di hari ke-6-nya Hari kelima mungkin setelah itu kita balik sih. Terus hari ke-6 hari selanjutnya kita paginya itu ke Ino High School. apa nih Nuh, itu? Jadi itu kayak ibaratnya kalau di SMK lah. Jadi mereka ada beberapa jurusan kayak tata busana ataupun seni patung. Nah ternyata yang bikin aku kaget di sana tuh muridnya itu sangat multicultural gitu. Jadi bukan hanya dari orang Jepang, tapi malah kebanyakan kalau yang aku lihat itu adalah keturunan orang Jepang dan orang luar negeri, kayak misal Brazil, Filipina, kayak gitu. Oh, ada juga berarti ya. Sama kayak kita sebenarnya ada orang Iya. yang Indonesia nikah sama Prancis atau negara lain. Tinggalnya di situ gitu. Diajarin apa gitu juga di situ? Kalau di Ino High School kita kebetulan yang pertama juga tadi ikut kelas bahasa Inggris. Terus juga sorenya kita ikut lagi kegiatan klubnya mereka. Mengikuti kegiatan keseharian mereka. Iya. Itu di hari ke-6 ya. Di hari yang ke-7 Hari ke-7 itu kita ya itu kita ke
Pertama kita ke Shiratsuka Shogaku atau SD Shiratsuka. Apaan nih? SD, kita ke SD ya. Oh, ke SD, Nah. sekolah SD. Jadi kita bersama staffnya itu kayak memperkenalkan apa sih yang harus kita lakukan kalau ada bencana. Tapi kita lebih ke jadi peserta aja sih. Oh, Hmm. Jadi kamu melihat mereka tuh kalau ada bencana mereka tuh ngapain gitu. Iya. Kita belajar dari mereka gitu. Oh, ternyata mengambil kesimpulan kalau mereka ada bencana mereka ternyata ngapain gitu. Yang jelas itu kalau mereka tuh sebisa mungkin keluar dari ruangan karena memang gedung-gedung sekolah di sana tuh bertingkatnya banyak ya. Kalau di sana kan paling tingkat 2, kalau di sana tingkat 3 atau tingkat 4 gitu ya. Dan setiap anak itu di luar kelas mereka tuh punya helmnya masing-masing. Jadi buat melindungi kepala kalau misal evakuasi ada yang jatuh atau kenapa. Jadi ketika ada bencana datang mereka udah siap secara personal gitu Iya. ya, secara diri sendiri udah siap dengan segala keamanannya juga. Sebenarnya sama sih konsepnya kayak Iya. kita juga ya, cuman di sana memang lebih terdik juga kayak gitu ya. Gi. Ini di hari ke-6, di hari yang ke-7 berapa hari ya Ki? 12. 12 ya? Yes. Oh ini baru setengah nih. Ya selain hari ke-7 selain tadi belajar tentang kebencanaan ya, kita juga diperkenalkan nih sistem dapur umumnya mereka tuh gimana. Nah jadi mereka tuh unik nih cara masak nasinya. Kalau kita kan jadi satu ya. Iya. Mereka tuh punya kantong khusus, memang dari plastik tahan panas. Jadi tuh di kantongnya udah ada takarannya nih. Berasnya segini, airnya tuh segini. Jadi setiap orang tuh bakal dicatat satu kantong itu buat sekali makan. Jadi lebih praktis aja gitu nggak. Jadi kita nggak usah bagi-bagi, tinggal dikasih aja gitu. sekantong itu. Iya, Itu nasi air mentah gitu maksudnya. iya jadi nasi air mentah terus direbus gitu. Oh, direbusnya sama orang yang dikasih juga. Di kayak apa ya? Kayak kompor yang biasa buat dapur umum. Cuma udah satu set gitu sama apa pancinya. Lebih praktis. Iya. Lebih praktis. Terus selain belajar dapur umum, ternyata di sana juga ada dapur umum. Iya. Oke. Mereka juga bareng-bareng gitu. Oke. Bungkusin makanan juga sama kayak kita-kita. Kalau itu mungkin belum sampai saya kayak cuma ya karena sama anak SD kita cuma hanya melihat proses Nasinya masak itu. nasinya. Oke. Nah, setelah dari nasi yang kita masak itu terus kita gabung lagi sama mereka buat makan siang bersama. Mereka pakai alat-alat banyak kayak kita enggak gitu. Kayak kompornya keluar, sutilnya keluar, wajahnya keluar enggak? Kalau kantinnya di sana Kak, maksudnya di Jepang ya itu mereka di sekolah itu ada dapur tersendiri ya. Jadi buat masak, buat makan siang. Jadi nanti yang dibawa ke kelas itu udah modelannya satu panci sop, satu panci buat lauk gitulah. Udah dipisah-pisah. Jadi nanti anaknya dan gurunya itu ada yang anaknya ada kebagian piket dibantu sama gurunya buat bagiin itu ke teman-temannya. Ada cara yang beda Iya. tadi, dapur umum. Terus selanjutnya selain belajar dapur umum, belajar apa lagi kamu Bang? Sana ya. So far itu aja sih. Terus kan tadi kita udah selesai di situ. Nah kita diajak mampir ke salah satu masjid yang ada di Mie. Oh, ya itu nama. Nama prefekturnya. Oke. Itu ada di kota Suzuka. Ada masjid juga ya? Ya ada masjid. Imamnya itu dari orang Pakistan. Cuma memang di Mie sendiri ada lumayan banyak orang Indonesia tinggal di sana. Dan kita bahkan malah sempat mampir ke restoran yang punya orang Indonesia. Oh ada gitu. Ada. Apa resto apa yang mereka jual di sana, nasi padang atau? Iya, nasi padang ayam Iya, penyet. soalnya pernah lihat di TikTok itu di Jepang ada resto nasi padang gitu. Iya. Oh ada ya. Bang? Ada. Oh, itu yang jual orang Indonesia. Orang Indonesia asli. Oh mampir di sana makan. Mampir. Makan nggak? Makan. Bayar. Enggak dibayarin. Oh iya sih. Kamu komunikasi ngobrol nih sama yang punya resto itu. Orang mana Indonesianya? Orang Sunda, Jawa Barat. Oh, ternyata ada ya. Jadi yang ngelola masjid itu orang-orang Muslim yang ada di situ. Iya, orang-orang muslimnya ada di Mie. Tapi imamnya sendiri orang Pakistan. Terus di hari selanjutnya setelah kamu Itu hari terakhir kita program di Mie Chapter. Hari selanjutnya kita balik lagi nih ke Tokyo buat program utamanya yang tadi YRC atau RCY International Meeting Tokyo 2023. Jadi setelah kita balik ke Tokyo, kita dikumpulin sama kan ada yang peserta dari luar negeri sama peserta yang dari Jepang. Kita dikumpulin lah ibaratnya. Terus kita dibagi-bagi nih grupnya. Jadi 8 grup. Nah dari setiap grup itu nanti dapat satu grup pembimbing. Dan kalau nggak salah itu
3 atau 4 volunteer yang buat terjemahin lah istilahnya dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Karena memang di Jepang sendiri orang yang fasih berbahasa Inggris itu masih sedikit. Sedikit. Hmm. Jadi sama sih kayak kita ya, mungkin bahasa daerah lebih kental juga ya di sana. Terus jadi selama 12 hari itu setengah perjalananmu di sana itu banyak belajar di beberapa daerah yang ada di sana, terus kembali lagi ke Tokyo itu untuk kegiatan internasional itu. Setelah berarti setengah hari, 6 hari kamu kembali ke Tokyo itu kumpul dengan beberapa anggota PMR dari berbagai negara. Berapa perwakilan Gi? Total itu ada 9 negara ya. Kalau ASEAN itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, terus ada Nepal, ada Hong Kong, ada Korea, sama Satu lagi mana? lupa deh. Pokoknya 11. Ya 9. Oh iya 9. Berarti perwakilan internasional 9 orang itu ya Gi? 27. Karena kan setiap negara 3 orang. Oh iya benar ya. Kita Indonesia juga 3 ya. 27, satu kelas gitu ya. Terus kamu dikasih pelajaran apa selama di Tokyo? Sebenarnya sama di Tokyo kita bukan dikasih pelajaran ya, tapi kita lebih dilatih untuk berdiskusi dan berkolaborasi secara internasional antar negara. Jadi kita di sana goals akhirnya kita adalah menentukan action plan atau rencana aksi yang bakal kita bawa ke daerah atau negara masing-masing. Rencana apa yang kamu buat selama di sana yang harus kamu balik ke sini terus kamu implementasikan? Kan ada 2 garis besar ya, Okay. ada peace education dan climate change. Kebetulan aku milih climate change. Nah, Apa nih? Orang nggak tahu tuh. climate change ya itu, perubahan iklim lah. Okay. Ya kita tahu kayak kemarin kebetulan kan musim kemarau panjang tuh. Betul. Itu salah satu dampak dari perubahan iklim. Nah, sebenarnya ada banyak ide sih dari teman-teman. Itu ya tunggu aja deh. Oh, berarti akan ada program dari kamu ya? Betul. Asik. Kapan nih? Tahun depan atau Tahun akhir ini, Desember? akhir tahun ini. Spesial Hari Relawan ya? Betul. Oh, ketebak nih. Tapi aku nggak tahu sih program apa yang akan kamu berikan. Tapi ini harus terpenuhi, artinya setelah kamu pulang dari Jepang, ini benar-benar harus diimplementasikan program ini. Sebenarnya dari mereka tuh tidak mengharuskan, tapi lebih ke menyarankan lah, karena kita sudah dikirim ke sana, kita sudah bertemu dengan banyak teman-teman, kita harus memberikan sesuatu lah ibaratnya ke teman-teman kita ataupun komunitas kita di sini. Itu sih sebenarnya harapan ataupun hasil yang kita inginkan setelah kamu pergi ke sana, berarti pulang kamu harus membawakan sesuatu. Ini akan kamu rencanakan untuk SMA 1 Kebumen atau untuk PMR yang ada? Seluruh teman-teman PMR Kebumen. Jadi kebetulan kan sebelum aku berangkat ke Jepang, sebenarnya aku juga sempat kumpul nih sama Forbes dan beberapa teman-teman PMR yang ada di SMA di Kebumen. Buat ibaratnya planning awal lah, kita di hari relawan tuh mau ngapain. Berarti besok di tanggal 26 gitu. Acaranya tanggal 26 juga atau akan maju? Sebenarnya mungkin kan karena Kebumen luas ya, Yes. gak mungkin dong kita di satu titik aja ya. Jadi kita rencananya insya Allah bakal ada di 5 titik yang berbeda. Kasih bocoran gak nih 5 titik? Ya intinya gabungan lah dari beberapa kecamatan yang berdekatan gitu. Oke, tapi ini melibatkan seluruh anggota PMR di sekabupaten. Iya, Oke, siapapun yang semuanya. berminat bisa bergabung. Walaupun mereka di luar PMR ataupun PMI, kalaupun mereka punya jiwa relawan atau punya keinginan untuk berdampak bagi lingkungan juga boleh ikut. Berarti ada sesuatu besok Iya. di tanggal 26 Ataupun lah ya. sebelumnya, ya. Ataupun bisa sebelumnya juga, bisa setelahnya juga. Mm-mm. Di spesial hari relawan tanggal 26 ini teman-teman Korpis dan teman-teman anggota Palang Merah tentunya Kabupaten Kebumen dari berbagai sekolah ya Gi. Tentunya ini harus menyasar ada komunikasi paling enggak Iya. setiap anggota PMR di satuan sekolah Kabupaten Kebumen ya Gi, biar programmu atau implementasimu ini bisa berjalan dengan maksimal gitu besok ya. Luar biasa sih Gi cerita-ceritamu, ada hal-hal unik ternyata ya di sana ya. Ada hal unik lagi yang bisa kamu ceritakan Gi selain berbagai budaya, disiplin gitu. Mungkinnya aku nggak expect ya sebelum berangkat ke sana tuh susah nyari makanan halal. Loh. Oh iya. Ya, Ya, susah. hmm. Kamu menemukan Kalau makanan yang benar-benar halal ya, maksudnya ada sertifikasi halalnya tuh malah nggak menemukan.
Oh, yang label tulisannya halal. Iya, kita tidak menemukan. Jadi kita Kenapa lagi? makanya ya kayak kira-kira aja, oh ini ada babinya nggak ya, ini ada alkoholnya nggak ya, gitu deh. Ya, tapi alhamdulillah dari staff mereka itu sangat perhatian ke kita karena mereka tahu juga kita muslim dan staff di sana tuh kebetulan ada juga yang muslim. Jadi kita memang diperhatikan untuk makanannya. Oh, oke. Dari perwakilan 9 negara itu kebanyakan muslim atau Kebanyakan non muslim, kebetulan yang muslim cuma 4 orang. Kamu Kita sama dari satu. Indonesia bertiga sama 1 orang dari Malaysia. Oke. Tapi tetap terjaga ya, Gi. Iya, alhamdulillah. Susah ya cari makanan halal di sana. Susah. Terus kamu 12 hari makan apa? Kimchi, full, sushi. Sebenarnya sushi itu malah termasuk makanan yang bisa dibilang halal atau haram ya. Karena kan dinasnya itu ada mirin. Mirin itu kan turun dari alkohol. Kalau di sana sih kebanyakan kita makannya sayuran sih. Oh, sayuran. Mm-mm. Yang udah pasti halal. Iya. Dia tahu itu sayuran, nggak ada campurnya gitu. Kalau sayuran ya kita makan daging ayam atau telur lah. Oke. Selama 12 hari. Hmm. Full kamu makan dari sana berarti ya, Gi? Iya. Atau kamu bawa oleh-oleh dari sini untuk ke sana? Kalau bawa oleh sih aku paling bawa Indomie sih ya buat Lu anak Indomie nih. Iya. Kita kan Iya, makanya Indomie. pengen memperkenalkan lah ya. Kita kok juga bawa Indominya tuh yang kayak yang rasanya aneh-aneh gitu loh, yang kayak kalau Indomie goreng kan kayak udah di seluruh dunia ada lah ya. Kita bawa rasa-rasa yang hanya ada di Indonesia gitu. Kamu bawa apa kemarin? Kayak Indomie rendang, Indomie soto dan sebagainya. Aceh, mie goreng Aceh kamu bawa. Iya. Terus kamu coba di sana sama teman-teman. Kebetulan karena kita nggak sempat ya, jadi aku kasih aja ke pribadi. staff sana sih. Selama 12 hari itu kamu didampingin full. Iya. Jadi di Indonesia ada 1 pendamping Oke. dan dari sana juga pendampingan full. Oh, dari PMI pusat. Iya. Siapa lagi gimana? Bali ya. Oh, Bali ya. Bali yang ikut Mm-mm. dampingin kamu. Luar biasa ya, Gi. Berkesan banget. Apa ya sesuatu yang paling bagimu itu berkesan selama 12 hari, Gi? Paling berkesan itu adalah walaupun kita semua ini kan dari banyak negara, dari banyak latar belakang, terus punya permasalahan masing-masing, kita tuh ternyata punya satu visi yang sama, Apa? yaitu gimana caranya supaya para pemuda ini bisa berdampak ke masyarakat. Kan kalau yang sering kita lihat, ternyata nggak cuma di Indonesia tapi di beberapa negara, peran dari pemuda ini masih kurang di dalam masyarakat. Yes. Jadi kita lebih tepat kita sih menuntut supaya nggak cuma dari para merah tapi juga dari pemerintah buat lebih melibatkan para pemuda terutama dalam isu-isu lingkungan ataupun isu-isu pendidikan. Ini yang disebut kadang pemuda itu masa depan bangsa. Iya. Jadi ya pemuda yang emang harus digerakkan gitu. Siapa lagi kalau bukan anak muda Hmm. gitu. Karena pada akhirnya kan kita juga kan yang akan merasakan hasilnya. Yes, benar. Itu hal unik sih, Gi. Kamu banyak banget belajar di sana ya. Iya. Terus rencanamu, Gi, adakah program ini masih berlanjut Gi untuk tahun depan? Sebenarnya untuk program ini tuh untuk kegiatan offline-nya tuh ada setiap 2 tahun sekali. Cuma karena COVID, jadi ini kegiatan offline pertama setelah 5 tahun. Untuk kedepannya insya Allah setiap 2 tahun sekali bakal ada program ini lagi, tapi itu kembali lagi ke kebijakan Ya, PMI pasti. pusat, gimana cara seleksinya. Tapi dari setelah kemarin kamu berkumpul dan bertemu dengan sana, itu pasti akan program ini akan terjadi lagi gitu, entah dalam kurun waktu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Gitu. Ya, kebetulan aku dan teman-teman dari beberapa negara memang sudah ada rencana untuk membuat forum online buat teman-teman PMR gak cuma di Kebumen tapi juga di seluruh dunia. Oh, jadi kamu kemarin ketemu sama teman-teman 9 negara itu, kamu ambil temen beberapa yang kamu akan nantikan untuk diskusi online itu. Iya. Oke, itu keren WhatsApp dong kemarin. Atau model lain? Instagram sih Oh, kalau Instagram. sana Oh, Instagram. yang lebih universal. Itu akan mulai rencana kapan, Gi? Sebenarnya meeting pertama itu minggu besok ini tanggal 10. Oh, Ya, tapi mungkin kita percobaan dulu gimana jalannya. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih banyak partisipannya sih. kamu gerakin PMR terutama salah satu wajib Jelas. harus ikut gitu. Ya. Berapa orang yang kamu ajak untuk diskusi online dari 9 negara itu kemarin? Kalau untuk diskusi online sejauh ini yang konfirmasi hadir itu ada dari Jepang, dari Indonesia, dari Nepal, dan dari Korea. Karena kan teman-teman di negara lain juga ada beberapa kegiatan tersendiri di negara mereka lah. Kamu diskusi akan bahas topik apa nih besok pertama? Untuk bahan diskusi pertama kita bakal bahas tentang tukeran lah. Kita kegiatan PMR di Indonesia bagaimana,
Itu lagi bagaimana sama cultural exchange dikit lah, biar kita jadi punya tambah wawasan di negara lain tuh kebudayaan mereka bagaimana, cara hidup mereka bagaimana. Ya, ya. Ini harus melibatkan teman-teman PMR beneran Jelas. nih, karena cerita unik kita dari masing-masing setiap negara kan beda-beda ya, biar teman-teman kita juga bisa go internasional juga kayak kamu gitu. Terakhir lagi ucapan dari kamu ataupun rasa syukur dari kamu, terima kasih kamu telah menjadikan salah satu orang yang berangkat kemarin di acara internasional. Apa yang mau akan kamu sampaikan gitu? Yang jelas terima kasih pertama kepada PMI Pusat dan PMI Kabupaten Kebumen atas kesempatannya, dan juga buat teman-teman semua, yakin sama diri kalian sendiri. Kesempatan itu akan datang, setiap ada kesempatan ambil aja, seberapa kecil pun chance kalian buat masuk, ikuti aja. Lebih baik menyesal karena gagal daripada menyesal karena nggak ikut. Luar biasa sekali, boleh dong tepuk tangan. Lebih baik menyesal karena gagal daripada nggak pernah ikut, Iya. nggak pernah mencoba. Iya. Artinya di sini sama sekali. Luar biasa sekali quotes dari Giovanni Yusuf. Thank you banget Gi, luar biasa sekali pengalaman di sana ya. Tulis dalam cerita biar kamu nggak lupa, Yes. ataupun tulis dalam kenangan, ataupun dalam bentuk video-video lainnya, foto lainnya. Ada foto kegiatan di sana kemarin? Banyak. Video- Oh banyak. Kirim dong ya. Ya, Kemarin kamu belum sempat kirim ya, biar kita bagi-bagi share sama teman-teman PMR yang lainnya juga di tayangan kali ini. Terima kasih Gi, thank you, sukses selalu buat SMA 1. Mudah-mudahan tahun depan lulus dan Amin. lanjutkan ke kuliah, jangan lupa PMR yang selalu aktif. siap. Aktifkan lagi untuk PMR yang ada di Kabupaten Kebumen. Thank you Gi, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.